Baik, teman-teman semua, ini pertemuan kita yang ketiga gitu ya, karena pertemuan pertama kita sudah membahas, cukup banyak tentang bagaimana perubahan tren terjadi, bagaimana disrupsi gitu ya. Nah, dan minggu lalu di pertemuan kedua kita juga mengulas tentang, bagaimana how to start, online business ya. Nah, flashback sedikit di pertemuan kedua saya kasih tahu bahwa kalau kalian ingin melakukan, bisnis online, sebetulnya ada beberapa media yang bisa dipakai. Pertama adalah media pesan, gitu ya, WhatsApp, Telegram, Line gitu ya, itu bisa dipakai untuk kalian jualan gitu. Dan kalian juga bisa menggunakan media sosial gitu ya, seperti Facebook yang udah banyak orang pakai gitu ya, seperti Instagram yang juga sudah familiar orang pakai untuk jualan, dan juga orang menggunakan YouTube gitu. Dan yang ketiga, saya sampaikan juga bahwa kita bisa jualan di marketplace gitu ya. Di marketplace tuh, orang-orang, bisa membuka harganya semua gitu ya, harga menjadi sesuatu yang transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin karena kalian bisa ngebandingin antara seller satu atau supplier satu dengan supplier yang lainnya gitu. Nah, marketplace macam-macam, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada gitu ya, ada Blibli gitu. Nah, itulah beberapa ini, dan di awal pertemuan kita yang minggu lalu saya juga menyampaikan bahwa inti dari bisnis tuh adalah bagaimana kita ngebuat orang kenal sama kita, ngebuat orang suka dengan kita, dan juga bagaimana ngebuat orang percaya dengan kita gitu ya. Karena, intinya adalah gitu, bagaimana punya network yang baik dan bagaimana bisa me-utilize network itu juga dengan benar gitu. Sehingga kita banyak teman, makin banyak rezeki, kita bisa ngembangin reseller, dan nggak ada alasan. Di minggu lalu saya sampaikan juga untuk kita nggak mulai jualan, karena hari ini kalaupun kalian nggak punya modal, nggak punya barang, kalian bisa melakukan yang namanya dropship ya. Minggu lalu udah saya sampaikan itu tentang dropship. Mungkin nanti, saya tambahin kali ya di materi e-learning-nya bagaimana flow dropship itu masih jadi hutang saya sih. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini, saya masuk ke yang namanya Google Trend. Terima kasih sudah ada 42 orang yang join gitu ya, berarti ada 41 minus saya. Hari ini segala sesuatu itu bisa dicari teman-teman di Google, ya. Segala sesuatu bisa dicari di Google. Jadi orang banyak bikin jokes gitu ya, ke Mbah Google aja gitu, tanya Google aja, kalau nggak tahu googling aja gitu. Yang enak dari Google adalah kalau kalian nggak tahu sesuatu, maka tugas kalian adalah hanya tinggal mencari di Google. Kemudian kalau kalian bertanya tentang sesuatu, nggak tahu, masukin kata kuncinya dalam Google dan muncul, penjelasan, muncul artikel, muncul blog, muncul website, muncul video, bla 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 tentang yang kalian mau tahu. Intinya adalah, kalau kalian nggak tahu sesuatu, kemudian kalian tanya ke Google, maka saya pastikan kalian akan come up atau datang atau dapat sesuatu yang lebih baru lagi. Atau paling nggak, kalian akan punya pertanyaan yang lebih hebat atau lebih bagus daripada pertanyaan kamu di awal. Kalau kita nggak tahu sesuatu, berarti kita bertanya sesuatu ya, menjadi sebuah pertanyaan awal. Nah, kalau kamu nyari di Google, kemudian kamu akan dapat informasi sesuatu dari Google, ya, dapat informasi sesuatu dari Google, boleh jadi kamu nggak sepenuhnya paham, atau tidak menemukan sepenuhnya apa yang kamu cari. Tapi paling tidak kamu akan come up dengan pertanyaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang menurut saya yang membedakan mahasiswa, siswa, atau pelajar zaman dulu sama sekarang gitu. Karena yang saya ulang-ulang bilang, tugas dosen hari ini hanya menginspirasi gitu loh. Karena begitu kalian sudah terinspirasi, semua bisa dicari di Google. Apapun yang menurut kalian menarik dari kuliah ataupun apapun, kalian bisa carinya di Google gitu ya. Nah, baik, kalau kita bicara tentang Google, Google ini sekarang sakti banget. Jadi kalau saya boleh flashback, zaman dulu waktu saya masih sekolah, itu email orang makanya yahoomail.com gitu ya. Jadi belum ada Google, sekarang orang udah makanya gmail.com semua. Dulu masih pakai Yahoo Mail. Yahoo dulu begitu berjaya teman-teman, kalau saya boleh cerita tentang sejarahnya ya. Yahoo tuh berjaya banget, saking berjayanya karena Yahoo itu sebagai engine search gitu atau mesin pencarian. Sama, saat itu juga Google menjadi mesin pencarian. Jadi Yahoo menjadi mesin pencarian, Google menjadi mesin pencarian. Yahoo punya email nama Yahoo Mail yang udah happening, Google, pelan-pelan punya juga Gmail. Tapi saat itu Google tuh masih ya, masih inilah ya, masih rengginang di kaleng kongguan lah, jadi masih remah-remah banget. Sehingga Yahoo ini benar-benar songong lah gitu, dia bilang. Nah, akhirnya
salah seorang, advisor-nya Yahoo bilang bahwa kita harus beli Google nih, karena Google ini will be something big gitu. Karena Google ini, kalau beda dengan Yahoo, Yahoo sebagai mesin pencarian dan dia juga fokus, kepada bikin email, kemudian dia punya alat chatting namanya, Yahoo Chat atau apa ya, saya lupa deh zaman dulu tuh. Nah, si Google ini masih fokus menjadi engine search, pokoknya nyari apapun di Google, nyari apapun di Google, itu positioning-nya Google. Dia nggak mau beli tuh, sambil ditawarin Google saat itu masih murah, dia nggak mau beli. Akhirnya teman-teman, beberapa tahun kemudian, nilai Google tuh udah mengalahkan Yahoo gitu, bahkan Yahoo udah nggak bisa beli lagi gitu. Ditambah, YouTube itu juga dibeli sama Google gitu ya, kalau kalian nanti baca sejarahnya gimana, apa namanya, Yahoo bisa bareng tuh yang punyanya sama Google. Nah, makanya saya mau menginformasikan juga kalau kalian punya portofolio, kalau kalian jago, membuat video atau apapun berkarya gitu ya, berkarya aja di YouTube. Karena segala sesuatu tentang kamu yang kamu bangun menjadi personality atau personal brand kamu, itu kalau kamu posting di YouTube maka akan muncul di laman pertama Google, karena Google, yang punya sama dengan YouTube gitu. Jadi, itulah intinya gitu ya, inti dari Google, kenapa kita perlu tahu juga tentang Google. Nah, Google ini hari ini adalah mesin segalanya. Google, semua orang nyari apapun di Google gitu. Nah, ada fitur satu yang sering kita lupakan dari Google, adalah yang namanya Google Trend. Saya nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian udah tahu tentang Google Trend ya, apa itu Google Trend. Tapi, buat yang udah tahu, mudah-mudahan materi hari ini bisa membuat pengetahuan kamu lebih dalam gitu ya, atau lebih luas lagi. Untuk yang belum tahu, nggak apa-apa kamu berkesempatan untuk mengetahui hal baru. Mungkin pertemuan kita nggak lama ya, cuman 1 jam lebih, tapi kalau kalian mempelajari tentang, Google Trends setelah ini, saya yakin kalian bisa dapat benefit yang banyak banget. Nah, Google ini seperti saya katakan, dia menjadi mesin pencarian yang besar sehingga semua data ada di sana. Jadi Google menguasai big data gitu, semua data dan apapun yang orang cari, orang tuh nyari apa sih? Setiap kata kunci yang dimasukkan di dalam Google itu ter-record sama mereka dan mereka bisa tahu ada berapa ya kalau kalian ketik nih sekarang Google masukin kata apa misalnya, kata apapun, kalian bisa tahu bahwa nanti muncul, sekian pencarian, sekian banyak artikel, kalian muncul tulisan gitu ya di atasnya. Itulah saktinya Google. Nah, dengan Google punya bank data ini, akhirnya Google punya yang namanya Google Trend yang bisa diakses sama kita semua. Apa gunanya Google Trend? Google Trend ini bank data. Google Trend ini petunjuk buat kita yang mau menggunakan data itu untuk apapun. Jadi Google Trend bukan cuma bisa berguna untuk e-commerce, Google Trend pun bisa berguna untuk orang dengan tujuan yang lain gitu. Jadi buat saya data tuh netral, tinggal nanti kita aja menggunakannya mau jadiin apa gitu. Nah, masuk tentang Google, berbicara tentang Google, gimana cara kita manggil Google tentu kalian sudah sangat familiar ya. Kita bisa manggil sesuatu di Google itu kalau kita menggunakan kata kunci, oke. Nah, kata kunci itulah yang kita ketik gitu. Kita nggak mungkin ngetik di Google sesuatu yang panjang banget, misalnya lebih dari dua kata aja atau 3 kata kadang-kadang udah ngebingungin. Ya, atau 5 kata lebih ngebingungin lagi. Nah, jadi kalian harus punya kata kuncinya mungkin 1 sampai 2 kata lah yang optimal sebagai alat panggilnya gitu. Karena kalau dalam satu kalimat kata-katanya banyak, namanya juga kalimat ya, kata-katanya banyak, itu akan ngebuat Google nih tidak fokus yang dia cari apa gitu. Nah, makanya kalau kalian masukin ini, kalian pasti menggunakan satu kata kunci, yaitu sebagai alat panggil. Nah, intinya dari menggunakan Google adalah menemukan kata kunci sebagai alat panggilnya. Kayak orang punya nama gitu ya, dipanggil, Ari gitu ya, atau Asep, Siti, siapa gitu. Itu adalah kata kuncinya. Nah, eee, yang sering kita lupa saat kita, punya jualan, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di marketplace, kita tuh sering lupa bahwa, kata kunci itu penting, karena kata kunci itu adalah alat panggil, karena kata kunci itu adalah nama. Makanya kalau kalian nyari misalnya, saya nyari PS5 atau nyari PS4 second gitu ya. Nah, kemudian kalian masukin kata kunci itu di Google, maka Google akan nunjukin ke kalian
beberapa informasi orang yang jual PS4 maupun PS5, termasuk barang itu yang ada di Shopee, di Tokopedia, dia nge-reverse semua. Artinya adalah kalau kalian punya barang, penting untuk punya kata kunci yang tepat supaya orang lain ya yang begitu mau ngebeli akan larinya ke barang kita. Salah kata kunci, salah nama akan menyebabkan barang kita nggak kena panggil. Itu sederhananya kan gitu. Nama lu Ari gitu, kemudian ternyata yang dipanggil namanya Asep, ya nama lu nggak akan pernah muncul. Nah, kita harus bisa ya teman-teman, kita harus bisa menemukan kata kunci yang tepat untuk barang kita. Nah, setelah menemukan kata kunci yang tepat, tugas kita selanjutnya adalah nanti menelusuri atau membandingkan antara satu kata kunci dengan kata kunci yang lain itu mana yang lebih tepat. Misalnya gini, untuk orang Islam, terutama perempuan, dia sholat menggunakan mukena. Ya, mukena. Kalau kalian mau jualan mukena, untuk beberapa orang ada yang nyebutnya mukena. Untuk beberapa orang di daerah, ada yang nyebutnya bukan mukena, tapi dia taunya telkung. Nah, itu jadi masalah juga gitu kan. Atau ada orang nyebutnya daster atau ada orang nyebutnya dengan istilah lain. Nah, kita harus familiar dengan kata-kata itu. Jadi inti dari kata kunci atau Google Trend adalah kita bisa menemukan kata apa nih yang kira-kira paling tepat atau dipersepsikan oleh customer kita kalau dia nyari barang itu. Nah, kita nanti akan sama-sama latihan dengan Google Trend ini. Oke, gini, banyak cara untuk ningkatin penjualan kita, ya. Banyak cara untuk meningkatkan penjualan kita. Boleh jadi orang ningkatin penjualannya dengan SEO gitu ya, atau search engine optimization. Jadi nanti barang-barang lo atau toko lo adanya di atas terus gitu. Banyak orang melakukan itu. Tapi sebetulnya ada juga yang bisa dilakukan dengan organik, yaitu dengan menemukan kata kunci yang tepat. Tidak semuanya bisa selesai dengan sistem, tidak semuanya bisa selesai dengan alat, tidak semuanya bisa mengandalkan teknologi. Tapi sebenarnya yang paling benar dari sebuah mentalitas dalam e-commerce adalah bagaimana kita bisa menggali kreativitas kita duluan sebelum kita mengandalkan software gitu ya. Ini basic sih dari kalian jualan gitu ya. Bahwa yuk ngandalin pikiran kita dulu sebelum akhirnya kita menggunakan mengandalkan software untuk meningkatkan atau mengoptimalkan jualan kita. Ini dia, ini ada beberapa tips cara menggunakan mengoptimalkan Google Trend, yaitu kita menemukan kata kunci yang tepat. Misalnya, pertama kalian harus tahu yang namanya padanan kata, ya padanan kata. Jadi contoh, kalau kalian mau jual busana muslim, gitu ya, kalian nanti bisa membandingkan, lebih baik saya tulis busana muslim kah? Apa saya tulis pakaian muslim kah? Saya tulis baju muslim kah? Dress muslim, fashionnya bahasa Inggris atau fashion bahasa Indonesia? Atau atasan atau gamis. Nah, itu kalian harus tahu nanti bagusnya pakai kata kunci yang mana. Nah, pilihan kata kunci yang merupakan kreativitas ini, inilah yang nanti kita uji di dalam Google Trend, teman-teman. Ya, jadi kita uji itu dalam Google Trend, mana yang lebih baik gitu ya. Atau kalian mau menjual beberapa peralatan seputar dunia muslim gitu ya. Bagusnya saya tulis muslim, ya. Apakah saya tulis muslimah atau saya tulis Muslim, Islam, syar'inya pakai E2 gitu ya, atau akhwat atau ikhwan gitu. Nah, ini kan banyak pilihan nih. Kata-kata ini yang harus kita telusuri. Bagusnya kita milih kata-kata mana. Ini yang tadi di awal saya juga sempat sampaikan ke teman-teman bahwa kita harus tahu dulu nih kata-kata apa yang pas nih gitu ya, sebelum akhirnya kita masuk ke sana gitu ya. Sebentar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom chat box atau kita bisa gunakan sesi tanya jawab ya setelah saya menerangkan seluruh slide. Kedua adalah bagaimana menemukan kata kunci. Tadi pertama kita menggunakan padanan kata. Yang kedua adalah kita menggunakan fungsi atau manfaat dari barang tersebut. Misalnya kalau kalian jualan suplemen makanan, ya kalian menjual suplemen makanan,
Beberapa kata kunci yang bisa kalian tulis adalah misalnya manfaat dari suplemen makanan apa? Penambah nafsu makan, meningkatkan imunitas tubuh, ya. Atau sekarang gini, kenapa sih suplemen makanan perlu? Meningkatkan imunitas, meningkatkan vitalitas, menambah daya tahan, menghindarkan diri dari corona. Oh, itu kan banyak tuh turunannya. Jadi fungsi yang bermanfaat itu juga bisa digunakan sebagai kata kunci, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini juga salah satu yang paling penting, adalah kita menggunakan kata kunci aktif. Oke, yang tadi pertama padanan, yang kedua fungsi dan manfaat, yang ketiga menggunakan kata kunci aktif. Banyak orang cari barang dan biasanya diawali dengan kata kunci aktif. Misalnya gini, saya mau cari telur, ya, kemudian saya masukkan kata kuncinya nggak cuma telur biasanya. Saya bilang agen telur, grosir telur, sedia telur, pengepul telur, produksi telur, bandar telur, jual telur, beli telur. Nah, itu adalah buying keyword. Jadi buying itu adalah kata membeli ya, kata aktif. Nah, buying keyword ini biasanya juga diperlukan atau banyak orang nyari barang dengan menambahkan kata buying keyword. Sehingga nanti kita pun juga harus memasukkan buying keyword itu di apa namanya di beberapa kata-kata kita gitu. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Jual ikan beku Bogor. Misalnya saya mau jualan ikan beku Bogor ya atau frozen fish Bogor gitu. Nah, setiap kata yang mau saya masukkan, berarti saya punya 4 kata nih. Jual, ikan, beku, sama Bogor ya. Saya berarti punya 4 kata. Jual, ikan, beku, dan Bogor. Nah, untuk jual, saya bandingin dulu. Bagusnya saya tulis jual, atau saya tulis delivery, atau saya tulis reseller, atau saya tulis pesan, atau saya tulis antar. Nah, kata-kata ini kamu bisa bandingin nanti teman-teman di dalam sistem yang namanya Google Trend. Itu gunanya Google Trend sebetulnya. Jadi bahan dasar atau bahan bakunya Google Trend ya, itu adalah pilihan kata. Alat penggorengannya adalah Google Trend-nya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kata-kata itu adalah lauknya atau bahan yang mau kita masak. Dimasaknya di atas kompor yang namanya Google Trend untuk kita tahu itu yang mana gitu. Sama dengan ikan. Ikan bagusnya saya tulis jual ikan apa fish atau iwak. Mungkin orang Jawa ada nyebutnya iwak juga gitu ya. Dan ketiga kata beku. Bagusnya saya tulis apa nih? Beku kah? Frozen kah? Gitu ya. Higienis kah, segar kah, file kah gitu. Nah, ini juga perlu kita kita tentukan bagusnya yang mana gitu. Oke. Dan terakhir adalah Bogor. Kalau Bogor mau nulisnya apa nih? Bogor Jakarta, Jabodetabek, Bodetabek, Bocimi. Nah, itu juga akan menentukan. Setiap pilihan kata yang kamu masukkan untuk menjadi pengenal barang kamu gitu ya, itu akan menentukan karena Google akan mencari ini barang apa gitu. Jadi boleh jadi kenapa beberapa jualan kita nggak naik-naik karena begitu dicari kita punya kata kunci yang beda sama orang lain. Misalnya kalian jualan ikan cupang. Ikan cupang itu bahasa latinnya adalah betta fish, ya beta, ikan beta gitu ya. Nah, tapi banyak juga orang yang pakai nama ikan cupang macam-macam gitu ya. Istilah cupang kan ada macam-macam, ada yang full moon, half moon, crown tail gitu. Jadi kita perlu tahu tuh kata kuncinya yang kira-kira orang gampang panggil gitu ya. Oke, saya masih lanjut. Ini teman-teman gambar dari Google Trend. Jadi kalau kalian ketik Google, ya ketik sekarang misalnya di handphone kalian Google gitu. Kemudian kalian ketik masuk lagi kata kuncinya adalah Google Trend, akan masuk pilihan yang namanya Google Trend. Nah, kayak gini nih teman-teman. Tampilan depannya kayak gini, yang kalian perlu lakukan adalah hanya mengetik di sini kata-katanya apa. Ya, misalnya kalian mau ngebandingin nih apa yang lagi orang banyak cari ya sekarang misalnya madu gitu ya. Madu nih lagi happening juga sekarang. Pokoknya berbau-bau kesehatan sekarang lagi banyak gitu ya. Atau semua peralatan seputar Zoom, misalnya earphone apa itu juga lagi happening. Nah, kalian bisa masukkan kata itu di sini nih teman-teman. Nah, begitu kalian masukkan nanti akan jadi kayak gini. Ini yang saya bilang sebagai Google Trend ya. Inilah yang saya bilang sebagai Google Trend atau bagaimana mencocokkannya. Ini nih kayak gini nih teman-teman. Contoh,
Saya ngebandingin satu kata jual ikan ya dengan delivery ikan, dengan reseller ikan, dengan pesan ikan. Kira-kira saya bagusnya masukin kata apa ya? Itu saya bisa bandingin. Oh, ternyata yang warna biru itu adalah jual ikan, lebih banyak kata-kata ini dipakai dibandingkan delivery ikan atau reseller ikan. Jadi kalau kalian nanti mau jualan ikan, ya, kalian harus menggunakan kata kuncinya adalah jual ikan. Karena lihat nih hasilnya, pencariannya ada 88, ya, sedangkan yang tulis pesan ikan cuma 2. Inilah gunanya Google Trend, teman-teman. Inilah gunanya Google Trend ya. Oke, sebentar saya lanjut lagi. Enaknya lagi adalah Google Trend ini bukan cuman memberikan informasi ke kita, kata apa yang paling banyak dicari, bahkan dia bisa lebih menelusuri lagi, di daerah mana kata ini paling banyak dicari gitu. Nah ini dia. Tadi kan hasilnya begini teman-teman, yang jual ikan 88 orang nyarinya. Kemudian yang delivery ikan hasilnya 0. Yang reseller ikan hasilnya 0. Yang pesan ikan 2 yang nyari. Nah, kita detailin lagi. Ternyata dari 88 ini yang paling banyak nyari kata kunci ini di Indonesia adalah di West Java atau Jawa Barat. Kemudian East Java, Jawa Timur, ya, Central Java gitu. Nah, mereka nyari tuh. Dan dia nanti kita bisa short juga. Jangan-jangan bisa pakai ikan beku atau bisa pakai frozen fish. Nah, frozen fish nggak sebanyak ikan beku. Jadi kalau mau jualan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pakailah kata ikan beku karena rata-rata konsumen yang nyarinya di Google pakai kata kunci adalah ikan beku gitu. Dia bisa sampai tahu ke sana. Ya, nanti kita simulasi sama-sama mungkin biar lebih jelas dan itu sih cuma sampai situ sih. Nanti kita simulasi deh ya setelah ini ya. Oke, ini manfaatnya Google Trend. Coba ini record saya off-in dulu, kemudian saya coba simulasi ya, saya buka di internet langsung ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Thank you.